Kita akan baca firman Tuhan dalam tema yang kita bahas sekarang ini mengenai satu hakikat tiga pribadi. Bagaimana kita menjelaskannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu misteri dari iman yang kita pelajari, yang kita imani adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayat Alkitab dengan sangat jelas dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru berbicara tentang masalah itu. Namun seringkali orang salah paham dan sebagian dari kesalahpahaman orang itu karena kita sendiri sering tidak cakap menjelaskannya. Nah, sebelumnya mari kita saksikan ada gambar ini dulu. Yang ini menjadi batu sandungan bagi banyak orang di luar kekristenan. Mungkin gambar ini memang lahir dari kebebasan seorang seniman. Berarti kan kalau depan itu pasti benar karena Yesus firman yang menjadi manusia maka bisa digambar. Tapi yang sebelah kiri, Bapak lihat, gambar Yesus di atasnya salib itu betul. Karena firman menjadi manusia, karya terbesarnya di kayu salib. Kemudian yang di tengah itu Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Itu pasti benar. Karena salah satu teofani dari Roh Kudus, penampakan ilahi dari Roh Kudus, selain lidah-lidah api, juga burung merpati. Tapi yang sebelahnya lagi itu salah. Bagaimana mungkin Allah Bapa digambarkan dengan pria yang tua, jenggotnya panjang, kemudian kumisnya panjang, rambutnya putih. Padahal Allah itu jelas tidak bisa dilihat. Ketika firman menjadi manusia, Yohanes 1:14 jelas sekali. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita telah melihat berarti bisa dilihat, bisa digambar, bisa disaksikan. Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Yohanes melihat, orang-orang bisa melihat fenomena Roh Kudus dalam bentuk lidah api. Dan itu betul. Tetapi Allah dalam pengertian wujud ilahinya tidak bisa dilihat. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi bagaimana Allah bisa digambar seperti ini? Yang menggambar ini sebetulnya bukan ajaran gereja. Ini kebebasan seniman. Bahkan banyak di buku-buku ilustrasi seringkali juga digambarkan Allah ketika menciptakan langit dan bumi seperti merangkum ciptaan begitu, tapi gambarnya seorang pria berambut putih. Ini gambar, bukan gambar teologis, tapi gambar yang lahir dari kebebasan seniman. Mengapa orang Yahudi akhirnya menjadi batu sandungan terhadap kekristenan? Karena secara fisik dia melihat kebebasan seniman Kristen di Eropa ini. Orang Yahudi lebih enjoy masuk ke masjid ketimbang ke gereja yang penuh dengan gambar-gambar yang mencerminkan kebebasan seorang seniman. Memang saudara-saudara, Kristus, Bunda Maria, para rasul itu kan manusia yang bisa dilihat. Kristus menjadi manusia, firman menjadi manusia. Kemanusiaannya bisa dilihat, tentu otomatis bisa digambar. Tetapi bagaimana mungkin Bapa di surga yang tidak kelihatan, yang tidak seorang pun pernah melihat dia bisa digambar. Kebebasan seniman ini menjadi batu sandungan bagi iman Kristen. Ini salah satu yang menyebabkan kita seringkali dituduh menyembah berhala.
Orang Yahudi menyebut Kristen itu sekalipun mungkin para intelektual Yahudi tahu kalau Kristen itu dasarnya sama dengan kitab suci mereka, Perjanjian Lama, saudara satu Taurat. Makanya Rabi Moshe ben Maimun, Rambam, hidup di abad pertengahan mengatakan kamu boleh mengajarkan Torah kepada orang Nostrim, pengikut Yesus dari Nazaret. Sebab kitabnya sama dengan kitab suci kita, hanya tafsirannya saja yang menyimpang, katanya Rambam. Tapi kamu tidak boleh mengajarkan hukum-hukum ini kepada orang-orang Yismaelim, orang-orang Muslim. Karena kalau cocok mereka ambil ayat itu, kalau tidak cocok Alkitab kita dituduh palsu. Tapi yang menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi justru gambar-gambar ini. Atau gambar-gambar yang bertentangan dengan firman bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah. Namun anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang eksegesato, yang menyatakannya. Di mana Allah yang tak kelihatan menjadi kelihatan melalui sosok Yesus Kristus. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa, karena aku dan Bapa itu adalah satu. Nah saudara-saudara, lalu bagaimana satunya? Nah sebelumnya kita akan lihat firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Next. Sudah lihat ini adalah naskah Laut Mati, naskah Qumran. The Dead Sea Scroll. Naskah ini usianya 2100 tahun yang lalu. Karena teks ini berasal dari abad pertama sebelum Masehi. Yang di sebelah kiri itu adalah tulisan-tulisan Ibrani modern. Ya. Tapi bacaannya dari 2000 tahun yang lalu dengan sekarang ini sama. Hanya bedanya kalau naskah-naskah 2000 tahun yang lalu itu tidak ada titik-titik diakritik. Tapi tentu orang Yahudi kuno bisa membaca. Itu ada naskah perkamen yang bolong di situ karena rusak 2000 tahun lebih. Ya, di situ kata Beresit bara hilang. Tinggal kata Elohim et hasamayim ve et haaret. Bunyinya persis sama dengan bahasa Ibrani sekarang. Jadi kalau orang mengatakan Alkitab ini palsu, mana yang palsu? Lihat ini. Naskah 2000 tahun yang lalu kita masih punya. Luar biasa saudara-saudara. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kalau ada yang rusak begini, ada naskah lain yang tidak rusak. Karena kitab suci kita ini dilestarikan oleh dua agama yang berbeda. Bahkan tiga agama yang berbeda. Satu Yahudi, kedua Kristen, dan ketiga Samaria. Islam enggak termasuk. Karena Islam percaya pada Taurat tapi Tauratnya sendiri. Tidak mendasarkan pada Taurat yang ada ini. Yahudi, Kristen, Samaria berpisah ribuan tahun tapi Tauratnya masih satu. Ya varian-varian teks tentu ada. Tetapi itu tidak pernah dibakar tapi bisa disaksikan sampai hari ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Beresit bara Elohim et hasamayim ve et saaret. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua, ruah Elohim merakefet alveni hamayim. Ini yang tercatat dalam naskah Qumran jilid kedua. Naskah dari 2100 tahun yang lalu. Ketika bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan atau gelap gulita menutupi samudra raya, wiruah Elohim, roh Allah, melayang-layang di atas permukaan air. Wayomer Elohim, berfirmanlah Allah, Yehior wa Yehior, jadilah terang maka terang itu jadi. Elohim, ruah Elohim, wayomer Elohim. Allah, roh Allah, firman Allah. Clear? Itu dari zaman ke zaman Allah selalu berkarya, menciptakan, memelihara, melalui firman dan rohnya.
Kemudian next, Mazmur pasal 33 ayat 6. Bidefar Adonai semayim na'asu. Dengan firman Tuhan langit dijadikan. Di sini ada kata dafar, firman. Dan Adonai, Tuhan. Lalu oleh nafas dari mulutnya. Bahasa aslinya, ube ruah pifkal sebaam. Dengan roh dari mulutnya, segala bala tentaranya. Artinya apa? Roh Allah, firman Tuhan, dan Tuhan. Ini dari Mazmur Daud. Yesaya 63, next. Perhatikan di sini, bukankah engkau Bapa kami, ki atah avinu. Sebutan Allah sebagai Bapa sudah sejak awal tercatat dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi bukan hanya orang Kristen yang berdoa dengan ungkapan avenu seba semayim, Bapa kami yang di surga. Orang Yahudi yang belum percaya Yesus pun mereka berdoa Bapa kami yang ada di surga. Tanpa bertanya, kalau Allah disebut Bapa siapa istrinya, siapa ibunya. Itu pertanyaan orang primitif. Karena tidak seperti kata Bapak harus diartikan jenis kelamin laki-laki. Kadang-kadang orang bertanya tidak paham bahasa. Ada teman saya non-Kristen bertanya, Pak, kenapa Tuhannya orang Kristen disebut Bapa? Bukan hanya Tuhannya orang Kristen. Di seluruh Alkitab termasuk orang Yahudi yang tidak percaya Yesus disebut Bapa. Apa berarti itu Tuhan itu laki-laki? Tuhan itu beyond gender. Bukan laki-laki, bukan perempuan, apalagi pelangi-pelangi, alangkah indahnya. Ada kan lagunya pelangi-pelangi, itu apalagi ya. Tidak laki-laki, tidak perempuan, beyond gender. Tapi kenapa disebut Bapa? Saya bilang, setiap bahasa itu memiliki latar belakang. Saudara-saudara muslim kalau berdoa, menyebut Tuhan dengan kata ganti diri laki-laki. Apa berarti Tuhan itu bergender? Tidak. Kulhu Allahu akad. Katakanlah dia Allah. Dia ini dia laki-laki. Huwa bukan hia. Ya, tapi bukan berarti Tuhan bergender. Allahumma antas salam wa minka salam. Allahumma ya Allah. Engkaulah keselamatan. Engkau itu anta laki-laki. Bukan berarti Tuhan itu laki-laki. Tapi kan Yesus laki-laki. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Kemanusiaannya laki-laki. Tapi kalau Allah firman dan rohnya tidak ada jenis kelamin. Itu beyond gender. Maka di sini atah avinu. Engkaulah Bapakku. Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Tuhan disebut Bapa kami, Avenu, Goalenu, Me Olam Semecha, penebus. Penebus itu aktivitas firman yang menjadi manusia. Jadi Bapa, Sang Penebus, lalu Yesaya 63:10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Yang berduka, yang artinya merasa, itu sesuatu yang berpribadi. Amin. Jadi Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa aktif dalam diri Allah yang tidak berpribadi seperti pandangan saksi Yehova. Tetapi pribadi. Tapi bagaimana nanti pribadi itu kita pahami, kita akan bahas lebih lanjut. Bukan pribadi dalam pengertian seperti pribadi manusia yang terpisah. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu Yesaya 63:11. Di manakah ia menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka. Perhatikan, kata Roh Kudus dalam Perjanjian Lama sudah muncul.
bukan sekedar wiruah Elohim dan roh Allah atau roh Tuhan, ruah Adonai, tapi ruah HaKodes. Maka di mana salahnya kekristenan ketika menyebut Tuhan itu sebagai Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Haben vi ruah HaKodes, Anak dan Roh Kudusnya itu adalah dalam diri Sang Bapa. Maka besem ha'ab demi nama Bapa, vi haben dan Putra, vi ruah HaKodes dan Roh Kudus. Itu rumus baptisan. Jadi artinya Bapa selalu bersama dengan firman atau Putra dan Roh Kudus. Istilah Roh Kudus ada dalam Perjanjian Lama, bukan ciptaan gereja. Next. Nah sekarang kita bagaimana memahami Tritunggal dalam karya Tuhan dan Tritunggal dalam hakikat Allah. Tritunggal dalam hakikat Allah itu misalnya Tritunggal secara kekal, dari kekal yang tidak berubah dalam diri Allah sendiri. Kita bisa membaca Matius 28 ayat 19, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemarin saya sampaikan, kata yang diterjemahkan dalam nama itu bentuknya tunggal. Ya, esto onoma, dalam nama, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Jadi Father, Son and the Holy Spirit adalah one God. Tuhan yang satu, Allah yang esa. Itu Tritunggal dalam keabadian. Lalu Tritunggal dalam ibadah gereja. Sejak awal mula, bukan pada konsili Nikia, bukan pada konsili Konstantinopel. Sejak awal mula gereja sudah beribadah seperti tercatat dalam surat Paulus. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Nikmatu Rabbuna Yesu al-Masih wa mahabbatullah wa sarikatu rohil kudus ma'akum ajmain. Amin. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 2 Korintus, sorry. Lalu, siapakah Yesus yang kekal, firman Allah yang dalam diri Allah? Maka Yesus mengatakan sebagai firman, aku keluar dan datang dari Allah. Aku yang keluar dari Allah. Pada Allah tidak bisa dilihat. Allah itu roh. Maka aku yang keluar dari Allah itu bukan tubuh kemanusiaan Yesus yang datang ke dunia. Yang keluar dari Allah itu firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman Allah itu adalah Allah. Seperti pikiran saya ada dalam diri saya. Lalu pikiran saya dituliskan dalam bentuk buku. Kertasnya bukanlah saya. Yang satu dengan saya bukan kertasnya buku saya, tapi pikiran saya. Namun siapa yang membaca buku saya, dia mengerti pikiran saya. Pikiran saya yang satu dengan saya, kertasnya bukanlah saya. Kertasnya bisa rusak, tapi pikiran saya sekalipun buku saya hancur, buku saya dibakar, tapi pikiran saya tidak ikut terbakar. Ketika firman menjadi manusia, dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus pasal 3:18, dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi Allah tidak ikut terbunuh, Allah tidak mati. Karena Allah tidak tersentuh oleh maut. Tetapi kemanusiaan Yesus yang dikenakan oleh Sang Sabda yang menjadi manusia, dialah yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tadi. Lalu saudara-saudara, kalau kemanusiaan, kalau keilahian Yesus itu keluar dari Allah sebagai firman Allah, pertanyaannya, kemanusiaan Yesus keluar dari mana? Kemanusiaannya keluar dari Bunda Maria. Makanya dalam Lukas pasal 1 ayat 42, diberkatilah
buah rahimmu. Siapakah buah rahim Bunda Maria? Kristus sebagai manusia. Kemanusiaan Yesus disebut Ibnu Maryam, putranya Maria. Jadi benar kalau dikatakan Yesus itu anaknya Maria secara manusia. Tapi sebagai firman Allah, Yesus dikenal sebagai anak Allah. Itulah sebabnya nanti gereja dibimbing oleh Roh Kudus tiba pada kesimpulan Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Inilah Tritunggal dalam konteks keabadian. Lalu Roh Kudus, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Yohanes pasal 15 ayat 26. Berarti asalnya Roh Kudus, asalnya firman Allah, yaitu dari Allah yang satu tadi. Seperti manusia dengan pikirannya atau jiwa berfikirnya, maka tubuh, jiwa, dan roh satu adanya. Meskipun Allah bukan manusia, ya kan? Tapi pikiran saya dan roh saya nggak bisa berdialog. Karena itu maka manusia kesepian. Karena tidak bisa dialog. Orang kalau sepi itu menyiksa. Makanya ada lagunya, sunyi sepi sendiri, bener nggak? Manusia kenapa bisa kesepian? Karena pribadinya sendiri satu, tidak jamak seperti Tuhan. Tuhan antara firman-Nya, rohnya, dan Tuhan sendiri itu dalam lingkaran kekal yang abadi. Ada hubungan kasih yang abadi. Pertanyaannya sekarang, Tuhan itu kasih kan? Allah itu kasih. Kasih itu kan butuh objek, yaitu yang dikasihi. Lah waktu Tuhan belum menciptakan alam semesta, belum ada manusia, belum ada malaikat, belum ada langit bumi. Siapa yang dikasihi Tuhan? Kalau kasih itu kekal. Ya manusia belum ada. Ya sebelum manusia malaikat juga belum ada. Ya pokoknya yang lain belum ada, wong Tuhan sendiri. Siapa yang dikasihani? Tidak ada, berarti itu kasih yang bertepuk sebelah tangan. Benar tidak? Ini mulai dalam pikirannya. Karena menjadi Kristen itu enggak gampang seperti yang dipikirkan orang. Kalau Tuhan itu punya anak, siapa bidannya? Itu terlalu primitif kalau gitu. Ya kan? Allah itu mengasihi berarti ada yang mengasihi, ada yang dikasihi, dan ada kasih yang disalurkan. Yang mengasihi, yang dikasih, dan kasih. 3 aspek. Roh Kudus itulah kasih, Bapa itu yang mengasihi, dan Putra itu sasaran kasih. Maka Tuhan tidak kesepian. Nanti kalau orang mendengar nih, misalnya di online, ini di otak-atik supaya cocok. Mana di otak-atik, semua juga ada teksnya sekarang. Apa Tuhan itu penting? Tuhan itu esa itu penting. Orang nanya ke saya, sangat penting Pak. Kamu pikir 2 kali. Apakah Tuhan Maha Esa itu penting? Sangat penting Pak. Esa itu artinya apa sih? Satu. Adanya satu itu ternyata harus ada yang lain. Baru 2, 3, 4 baru ada satu. Benar gak? Nah sebelum Tuhan menciptakan alam semesta seisinya, kan hanya satu. Satunya yaitu Allah. Butuhkah kata satu? Nah enggak butuh, enggak ada yang lain untuk apa? Berarti sifat esa itu kemudian setelah ada ciptaan. Ya kan? Makanya ada satu karena ada 2, 3, 4. Makanya ketika Tuhan menyatakan hakikatnya kepada Musa, dia tidak mengatakan akulah Maha Esa, enggak. Dia mengatakan aku adalah aku. Aku bukan yang lain. Aku adalah diriku yang mutlak, yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itulah Tuhan. Jadi keberadaan Tuhan mendahului hitungan 1, 2, 3. Pak Gendut naik kuda.
Paham saudara-saudara? Jadi untuk apa kata satu sebelum yang lain belum ada? Itulah yang hendak diungkap dalam misteri Allah Tritunggal. Ini memang harus pelan-pelan sambil minum kopi. Ya. Sambil merenung, habis merenung berdoa lagi. Mohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan misteri Tuhan yang luar biasa. Lalu ada Tritunggal dalam bentuk karya Allah. Nah ini yang seringkali orang menjadi salah paham ya. Nanti karena salah paham antara Tritunggal dalam hakikat dan Tritunggal dalam karya, muncullah aliran yang namanya oneness. Itu karena mengaburkan yang satu dan yang dua. Lah sekarang Tritunggal dalam karya Allah itu apa? Tritunggal dalam karya yang bisa dilihat oleh ciptaannya. Misalnya, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan dia berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Lukas 10 ayat 21. Jadi di situ Yesus dalam kemanusiaannya dia berdoa dalam Roh Kudus doanya. Karena dalam kemanusiaannya Roh Kudus datang dalam bentuk burung merpati. Lalu yang menjadi sasaran daripada apa yang dimohonkan kemanusiaan Yesus, Bapa Tuhan atas langit dan bumi. Saat baptisan, Yesus dalam wujud inkarnasinya. Matius 1:23, anak laki-laki yang akan dilahirkan Maria itu akan disebut Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi Yesus itu sebutan firman yang menjadi manusia. Maka Yesus dibaptiskan, lalu Roh Kudus berteofani dalam bentuk burung merpati dan Bapa di surga berseru, engkaulah anakku, kepadamulah aku berkenan. Jadi ada suara dari surga, ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, ada kemanusiaan Yesus yang dibaptis di Sungai Yordan. Yang tampak terpisah ini bukan Tritunggal dalam hakikat Allah, tapi Tritunggal dalam karya Allah. Dalam hakikat Allah dia tidak bisa dilepaskan. Satu contoh misalnya, ketika saya sekarang ini orang pada menyaksikan mungkin live streaming dari khotbah saya ini, ya kan? Lalu khotbah saya itu orang mungkin belum pernah melihat atau mengenal saya, lalu dikatakan ini yang namanya Pak Bambang di layar HP kita masing-masing atau di televisi. Dapat dikatakan bahwa layar HP atau televisi itu penjelmaan dari pikiran saya. Sehingga setiap orang yang mendengar ceramah saya, khotbah saya, mengerti apa yang tersimpan dalam hati saya. Tapi saya di sini, saya di Philadelphia, orang bisa menyaksikan di Surabaya, orang bisa menyaksikan di Jakarta. Saya bisa hadir di ribuan tempat yang berbeda-beda lewat penampakan saya, lewat teknologi canggih ini. Tetapi saya ada di sini. Orang tidak mengatakan, bagaimana mungkin Yesus ketika turun di dunia, surga kosong. Ya toh? Bagaimana mungkin ada kekekalan? Waktu firman turun ke dunia, di surga tinggal berapa? Loh itu tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu benda. Tuhan itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Jadi contohnya, kata itulah yang akhirnya diterjemahkan pribadi. Nah pribadi, Tuhan itu satu ousia, bahasa Yunaninya itu, bahasa yang dipakai oleh para bapak gereja itu kan internasional itu bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani dikatakan ousia, ousia itu artinya being, keberadaan. Maka dikatakan mia ousia tres hipostasis. Tres itu 3, hipostasis lah, ini hipo itu dan istemi. Jadi sesuatu yang berdiri di bawah yang lain. Atau sesuatu yang berada
di atas yang lain. Itu artinya. Jadi subeksistensi. Ini dulu, tapi kalau Bapak Ibu tidak langsung bisa nangkap yang saya sampaikan, tenang aja, tetap bisa masuk surga. Tapi artinya kerumitan ini harus dibahas juga daripada kita keliru ya. Jadi Tuhan itu satu being, satu keberadaan dalam pribadi. Itu maknanya prosopon itu pribadi. Duh, kata pribadi itu gimana Pak? Misalnya pribadi saya, pribadi Pak Lukas, pribadi Pak Alek, itu kan 3 pribadi yang terpisah. Itu pribadi manusia yang terpisah itu. Tuhan itu tidak terikat ruang, tidak terikat waktu. Jadi kalau Tuhan di sini, Tuhan juga bisa di tempat lain. Tuhan tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Karena Tuhan itu omnipresent. Ya, Dia hadir di mana-mana. Dulu kita diajari nyanyi lagu Pentakosta lama. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda, di seluruh dunia ada ilham roh yang heran dan seterusnya. Artinya apa? Tuhan itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Jadi kalau Tuhan di sini, Tuhan juga sekaligus di sana. Lain dengan manusia. Kalau manusia sekarang hadir di sini secara bersamaan dia tidak bisa hadir di Surabaya. Maka orang sadar itu, aku di sini, engkau di sana, beda alamat, ya kan? Karena manusia memang bisa dipisahkan oleh ruang dan waktu. Nah, kita mesti paham ini satu-satu ya. Lalu itu bahasa Yunani. Bahasa yang dipakai untuk dokumen-dokumen gereja ketika bersidang, berdiskusi pada waktu itu. Namun Yesus, sesungguhnya Yesus tidak berbicara lebih banyak kecuali dalam bahasa Aramaik. Tapi bahasa ini juga dipakai sampai hari ini di gereja-gereja. Kalau saudara pergi ke Lebanon, di sana ada gereja Maronite. Itu gerejanya penyair besar abad lalu namanya Khalil Gibran. Yang nulis buku Jesus the Son of Man. Itu Kristen itu. Dari Lebanon. Gereja Maronit. Salah satu puisinya, syairnya itu dia mengatakan Qul la ilaha illallah wa la sayan illallah wa kun masihiyan. Katakanlah tidak ada ilah selain Allah. Katakanlah tidak ada sesuatu pun kecuali Allah dan jadilah kamu Kristen. Ini syairnya Khalil Gibran. Karena Gibran membaca Alkitab bahasa Arab, bukan King James Version yang dia baca. Dia baca Alkitab bahasa Arab, 1 Korintus pasal 8 ayat 4 bunyinya wa alla ilaha illallahul ahad dan tidak ada ilah lain kecuali Allah yang esa. Jadi itu bukan hanya istilah Islam. Itu istilah Arab. Karena kadang-kadang kalau orang itu mengaburkan seolah-olah bahasa Arab itu bahasanya umat Islam saja. Saya mau tunjukkan ya. Ketika Yesus berbicara dalam bahasa Aram, bahasa ini lalu dipakai lagi oleh gereja mula-mula. Makanya gereja ke wilayah barat ya, khususnya dari Yerusalem ke wilayah barat yang dikunjungi Petrus, dikunjungi Paulus. Untuk Paulus mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Untuk Petrus mengajarkan Injil kepada orang Yahudi diaspora yang ada di luar tanah suci. Makanya alamatnya surat Rasul Petrus, 1 Petrus pasal 1 ayat 1 kepada orang-orang perantauan diaspora yang ada di mana? Yang ada di Kapadokia, yang ada di Asia Kecil, yang ada di Bitinia, itulah yang dikunjungi oleh Petrus. Karena Petrus ke wilayah barat dia punya juru bahasa, penerjemah, namanya Markus, penulis Injil kedua. Jadi kalau kita detil kan menarik sekali.
Tapi Yerusalem ke arah timur dan selatan masih memakai bahasa Aramaik. Itulah sebabnya gereja-gereja di wilayah timur dan selatan menggunakan bahasa Aram. Seperti gereja Syria, Antioquia, ya. Kemudian gereja-gereja di wilayah Irak yang dulu Mesopotamia itu bahasanya Aram. Maka kita punya Alkitab namanya Pesito atau Pesita, bahasa Aram. Kalau menyebut Yesus Kristus, Iso Mesiha. Kalau Syria Timur, Isa Mesiha yang nanti jadi Isa Al-Masih yang dipakai oleh orang Muslim. Sementara yang di wilayah Syria Barat menyebutnya Iso Mesiha. Dari Yesua menjadi Isoa menjadi Iso. Seperti kata Shalom menjadi salam. Shalom alaikum Ibrani menjadi Assalamualaikum. Itu karena serumpun bahasanya. Maka sekarang tidak usah kita persoalkan Isa atau Yesus itu hanya bahasa. Tapi isinya memang beda. Tapi kalau bahasanya itu namanya fonetik koresponden. Satu contoh misalnya. Orang Batak tidak bisa ngomong huruf K di tengah tegas. Maksud tapi maksud. Betul apa tidak? Maksud saya. Tapi kalau orang Manado tidak bisa ngomong N di belakang. Makang ikang. Orang Jawa tidak bisa ngomong huruf sengau. Ya, huruf sengau misalnya ain. Ya, misalnya ali menjadi ngali. Iya toh? Orang Sunda tidak bisa ngomong huruf F tapi tipi. Orang Bali tidak bisa ngomong huruf T dan T, nggak bisa dibedakan. Maka toko-toko sepatu di Kuta pada tutup hari Sabtu. Itu namanya ketebasan pronunciation. Orang-orang Tionghoa kalau mengucapkan Yesus S-nya hilang. Fong Chu Yesu Tekmi. Itu in the name of Jesus Christ. Bener gak? Ini gak usah disalahkan, namanya lidah kok. Memang lidah tak bertulang. Jadi makanya pronunciation-nya beda-beda. Jadi kalau kita mempersoalkan Isa Al-Masih, ya, yang dipersoalkan itu adalah konsep teologinya. Bukan bahasanya, kasihan gereja Isa Al-Masih. Sinodenya sudah pakai nama gereja Isa Al-Masih. Maka saya tanya, Pak, jadi Isa atau Yesus nanti dulu kasusnya apa? Yang kamu persoalkan bahasanya atau teologinya? Kalau bahasanya atau teologinya tidak dibedakan itu bisa kacau nanti. Sekarang saya kasih pilihan. Kamu pilih gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir atau pilih gereja Isa Al-Masih. Loh, Yesus Pak, enggak, saya mau tanya, pilih gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir notabene Mormon atau pilih gereja Isa Al-Masih, yaitu gereja anggota PGI. Ya Isa Al-Masih. Karena Isa yang ada di gereja Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus Kristus yang diberitakan dalam Injil. Tapi gereja Jesus Christ dari Mormon tidak sama dengan Yesus Kristus dalam Alkitab. Nah, ini antara bahasa dengan teologinya. Nah, karena itu di dalam bahasa Aram itu dikenal kata ituta dan kenoma. Nah, ini tambah lagi pelajarannya. Ituta itu artinya being, keberadaan. Kenoma itu artinya pribadi. Jadi maka dalam gereja-gereja berbahasa Aram, Tritunggal itu dirumuskan dengan hat ituta telata kenome. Nah, kenome itu kata jamak dari kenoma. Inilah yang menjadi bahasa Arab talata akonim. Akonim itu kata jamak dari uknum. Uknum menjadi bahasa Indonesia oknum. Tapi oknum dalam kajian teologi Kristiani tidak sama persis dengan oknum bahasa sehari-hari. Satu contoh, orang Kristen ditanya, Tuhanmu berapa? 1 Pak, Tuhan kami. Tapi 3 oknum. Lah pendengarnya ini orang kebanyakan baru baca majalah
3 oknum pemuda ketangkap sabu-sabu. Sama apa tidak? Oknumnya beda karena bahasa itu kan berkembang. Begitu juga kata Inggris personality. Kalau Tritunggal disebut dalam 3 person, bukan psychological personality, but metaphysical personality. Kalau psikologis itu satu oknum dengan oknum yang lain terpisah. Oknum Pak Lukas, oknum Pak Bambang, oknum Pak Alek ini 3 yang terpisah. Tapi kalau yang dimaksud dengan Allah Tritunggal bukan itu. Makanya kita memang menggunakan bahasa modern tapi jangan kehilangan akar sejarahnya. Itulah yang terjadi pada bahasa Latin. Ada seorang penulis teolog ya, abad kedua, awal abad ketiga, namanya Tertullianus. Tertullian itu bergumul menerjemahkan kata Yunani hipostasis dan proposon ini menjadi bahasa Latin apa? Lalu diterjemahkan mia ousia tres hypostasis, diterjemahkan dengan bahasa Latin una substantia tres personae. Una substantia, satu substansi 3 persona. Tapi persona dalam bahasa Latin itu agak beda dengan bahasa Yunani. Prosopon, bahasa Yunani hipostasios. Dalam bahasa Yunani hipostasis dan prosopon itu dibedakan. Cuma keduanya bermasalah juga. Kalau kata hipostasios itu hanya menegaskan belum sebetulnya maknanya belum sepenuhnya sama dengan pribadi. Itu subeksistensi sebetulnya. Maknanya itu hipoistemi, bagian dari yang lain. Jadi belum menegaskan aspek personalnya, tapi baru menegaskan aspek ini bagian dari yang lain. Baru prosopon. Prosopon itu artinya bisa pribadi, tapi bahaya juga. Kata ini artinya juga bisa topeng. Nah kalau diterjemahkan prosopon ini topeng berarti ini modalisme. Jadi seolah-olah Tuhan itu satu, tapi kalau di rumah dia jadi bapak, namanya bapak. Kalau misalnya saya. Kalau di sekolah saya menjadi dosen, jadi pak dosen. Kalau di rumah saya punya anak, disebut bapak. Tapi kalau di rumah saya punya istri yang bersama-sama di situ, disebut suami. Suami, bapak, satunya lagi dosen. Kan tidak 3 Pak, tapi 1. Iya, tapi itu bahaya. Bisa menjadi tak terhingga yang tunggal. Sebab kalau di rumah itu ada mertua saya, di situ ada saya adalah menantu. Kalau di rumah itu ada ibu kandung saya anak bukan hanya bapak. Ini kan kacau. Nah, maka kata ini pengertiannya apa? Inilah carut marut dari gereja mula-mula sampai terjadi perpisahan timur dan barat, timur dengan timur, antara non Kalsedon dengan Kalsedon. Ini karena belum tuntasnya bahasa metafisik ini. Maka ketika saya mengajar di gereja, kadang-kadang lihat segmennya. Kalau segmennya mulai lebih menengah ke atas, saya sampaikan dengan bahasa-bahasa seperti yang dipergumulkan oleh Bapak Gereja. Tapi kalau untuk jemaat awam saya cuma mengatakan seperti matahari kita lihat dari sinarnya dan kita bisa merasakan dari panasnya. Sudah, kalau clear enggak tanya lagi, sudah diam minum kopi, enggak usah dilanjutkan. Nanti kalau dia tanya lagi diperdalam lagi. Lah itu saudara-saudara. Makanya kata oknum itu dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Tapi kalau saudara-saudara pergi ke Mesir, ke Syria, kata oknum tidak pernah dipakai untuk pribadi yang terpisah. Pribadi yang terpisah itu bahasa Arabnya adalah saksun. Saksun itu pribadi yang terpisah, psikologis. Tapi kalau oknum hanya dipakai untuk teologi.
Makanya kalau kita membaca teks bahasa Arab, kata oknum tidak ada di dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam bahasa Arab Islam. Itu cuma ada di bahasa Arabnya orang-orang Kristen. Atau paling tidak kalau kita membahas tentang metafisika baru muncul. Nah jadi tidak mudah. Karena tidak mudahnya itu, Tertullian mengatakan bahasa Latin itu kan bahasa hukum waktu itu. Maka kalau kita belajar sampai hari ini pun di Indonesia, di Belanda, yang dulunya dari Eropa itu, semua istilah hukum dari bahasa Latin. Misalnya asas legalitas, nullum delictum bahasa Latin. Karena itu bahasa hukum tepat. Jadi kira-kira bahasa Latin itu cocok untuk orang Batak. Bahasanya saklek gitu. Terus kalau bahasa hukum itu kan tidak boleh multitafsir. Tapi itulah kesulitan ketika firman Tuhan yang mengungkap misteri Allah yang tak kelihatan ini diterjemahkan dalam bahasa Latin. Bahasa Yunani lebih kaya, bahasa Aramaik lebih kaya. Begitu bahasa Latin, persona itu maknanya seperti persona yang satu terpisah dengan yang lain. Maka terpaksalah Tertullian menggunakan kata itu, namun diberi frasa penjelas. Una substantia tres persona. Satu substansi dalam tiga persona, diskresi non separati, distingsi non divisi. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Masing-masing punya kekasan, namun tak terbagi, non divisi. Itulah pribadi untuk Tritunggal. Amin. Jadi misteri Allah itu tidak bisa ditangkap dengan keterbatasan bahasa kita, namun bisa disederhanakan dengan penjelasan yang lebih simpel. Misalnya, tadi pagi kita membaca Konsili Nicea. Dan aku percaya akan satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan tidak diciptakan. Luar biasa konsili ini. Terang dari terang itu simbol. Apakah itu dalam Alkitab? Sejauh ada dalam Alkitab dipakai istilah itu. Bukankah dikatakan Allah itu bertakhta di atas terang yang tak terhampiri? Bukankah pula Yesus dikatakan akulah terang dunia? Berarti Yesuslah terang sebagai putra yang memancar dari sumbernya terang, yaitu Bapa. Dilahirkan dari sang Bapa. Mana ada orang lahir dari Bapa? Iya kan? Orang lahir kan semua dari mama. Kok bisa lahir dari Bapa? Iya berarti bukan kelahiran biasa. Maka dikatakan sebelum segala abad, artinya bukan kelahiran fisik. Karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Saya menjelaskan begini di pesantren loh saudara-saudara. Sambil gelak tawa. Jadi artinya apa Pak Bambang? Ya kalau di dalam bahasa Arab itu pengakuan imannya kan begini. Wa uminu bi Yesu al-Masih ibnullahul wahid al-mauludu minal abi qabla kulli tuhur. Yang dia aku percaya akan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Nah, teman-teman yang belum terbiasa lupa ada Arabnya ya Pak. Saya tunjukkan buku saya ini kamu baca sendiri. Nah itu saya tunjukkan buku teologi pakai bahasa Arab. Ini untuk jembatan komunikasi. Lalu mereka bertanya, oh ya ada ya. Wulida minal ab, lahir dari Bapa. Al-mauludu minal ab qabla kulli tuhur, sebelum segala zaman. Lalu nur min nur, terang dari terang. Lalu al-mauludu ghairil makhluk, dilahirkan tidak diciptakan. Lah kenapa? Kalau saya beri contoh, kamu katakan, Pancasila itu lahir dari pikiran Bung Karno. Siapa ibunya Pancasila? Ayo sekarang. Lahirnya gagasan tidak butuh hubungan seksual. Lahirnya gagasan bukan biologis.
Tapi kalau lahirnya Pak Ogah butuh ibu. Bedakan antara kelahiran yang non fisik dengan kelahiran fisik. Maka sebelum segala abad. Nanti pada saat konsili berikutnya di Efesus baru dibahas tentang hubungan antara kemanusiaan Yesus dengan keilahiannya sebagai firman. Lalu frasanya begini, kalimatullah firman Allah, al-mauludu minal ab qabla duhur, qabla kulit duhur sebelum segala abad. Wulida min ab ilahan bigoiri jasad duna ayyullada min jasadan bigoiri ab. Jadi putra firman Allah lahir dari Bapa secara ilahi tanpa jasad, tanpa seorang ibu. Apa artinya? Lahirnya firman Allah dari wujud Allah seperti lahirnya gagasan dari pikiran seseorang. Maka itu untuk menegaskan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Spontan langsung teman-teman itu tepuk tangan semua. Berarti kita sama Pak, Tuhannya tidak beranak, ya tidak beranak secara fisik. Tapi kalau Bung Karno melahirkan Pancasila bukan berarti punya ibu dulu baru ada yang namanya Pancasila. Sebab setiap kali kata anak itu tidak harus berarti beranak loh. Anak tangga, siapa mamanya? Anak kunci, siapa mamanya? Kan tidak butuh seperti itu. Maka hanya orang primitif yang bertanya, bahkan mengejek. Kalau Allah punya anak, siapa bidannya? Tidak ada lah yang seprimitif itu. Maka lahir tanpa bapak itu hanya kelahiran ilahi. Divine birth of Jesus Christ. As the Son of God. As the Word of God, as the wisdom of God, bukan dalam kemanusiaannya. Lalu turun ke dunia, lahir dari ibu secara jasad, tanpa seorang bapak. Untuk menegaskan kelahiran yang kedua, itu kelahiran secara perawaniah. The virgin birth of Jesus Christ. Dari Bunda Maria, tanpa bapak, untuk menegaskan anak yang dikandung Bunda Maria bukan dari manusia biasa, tapi dari Roh Kudus. Anak yang dikandung Bunda Maria kudus, anak Allah, bukan anaknya Yusuf suami Maria, apalagi Yusuf Roni. Jadi iman Kristen itu clear sebetulnya saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan senantiasa serta sepanjang segala masa. Amin.